Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan materi 1 sampai 7 pertemuan, yaitu Ma'rifatul Insan, pengenalan diri sendiri. Materi yang pertama ialah Ta'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ruh dan unsur tanah. Apa itu manusia? Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk lainnya. Atau bisa dibilang manusia adalah makhluk yang sempurna. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia untuk menjadikan manusia yang amanah, diantaranya ibadah. Tujuan diciptakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya khalifah di muka bumi. Tugas menjadi khalifah ialah untuk menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan buruk, syirik, fasik, agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa tercapai. Lanjut kita membahas materi kedua, yaitu Hakikatul Insan, hakikat manusia. Hakikat manusia, kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah, berada dalam fitrah lemah, bodoh, dan fakir. Kedua, dimuliakan, ditiupkannya ruh pada jasad, memiliki keistimewaan daripada makhluk lain, ditundukkannya alam padanya. 3, dibebani untuk selalu beribadah kepada Allah, menjadi khilafah. 4, bebas memilih untuk beriman kepada Allah atau kufur, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, balasan pertanggungjawaban manusia yang diperbuat, masuk surga atau masuk neraka. Materi ketiga yaitu Taqatul Insan, potensi manusia. Potensi manusia, semua manusia memiliki potensi. Salah satunya adalah potensi pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Semua akan dimintai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas di bumi. Menunaikan tugas akan mempertahankan posisi kekhilafahannya. Jika berpotensi tidak digunakan dengan baik atau khianat terhadap tugas ibadah, akan kembali pada diri sendiri. Berikutnya, nafsul insan, jiwa manusia. Nafsul insan adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Lalu syaitan datang kepada mereka, kemudian menyimpangkan mereka dari agama mereka. Mengenal jiwa sangat penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya, ruh di atas hawa nafsu. Ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri. Di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul mutmainnah. Jika ruh menguasai nafsu, manusia akan ringan untuk beribadah. Jiwanya menjadi tenang karena banyak zikirullah, berzikir kepada Allah. Jiwa yang selalu tenang itu disebut dengan an-nafsu. Ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Ada dua keadaan. Di antaranya ialah menempuh jalan istiqomah dan inuk-inuk ketaatan dan meninggalkan semua dosa besar.
atau bertahan di atas istiqomah, tapi beberapa saat kemudian dikalahkan oleh syahwat dalam sebagian dosa sehingga melakukan secara sengaja. Ruh di bawah pengaruh hawa nafsu, pada kondisi ini manusia akan dikuasai oleh syahwat. Berikut, jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Berikutnya materi hakikah ala ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan menghafalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Kegiatan tafakur adalah menggunakan akal dan qalbu. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, memahami hakikat ibadah-ibadah kepada Allah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dari kata itu kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba, ibadah yang berarti penghambaan, dan ubudiyah perbudakan. Salah satu contoh surat yaitu merasakan keagungan Allah, Quran surat Ar-Rahman ayat 13, 18, 21, 23, 25, 28 dan 30. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat manakah yang engkau dustakan. Memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asaddu hubballallah walau yara allazina zalamu iz yarawna azab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul azab, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adanya, niscaya mereka menyesal. Tujuan kecintaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah sebagai seorang budak yang tidak memiliki apapun, jangankan harta, jiwa pun milik Allah Subhanahu wa taala. Khalifah fil ardi, wakil Allah di bumi. Seorang wakil hanya akan menjalankan sesuai perintah dengan apa yang diwakilkannya. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.